Oke, untuk pangan fungsional sama bobotnya 2 SKS berarti 2 kali 50 menit ya. 5 menit, kemudian kita lihat di sini ya. Materi-materinya lebih ke arah teoritis ya. Kita harapkan nanti dengan materi teoritis ini bisa dikembangkan menjadi suatu aksi nyata ya dalam bentuk eh, pengembangan produk harusnya. Ya mudah-mudahan dengan pemahaman seperti ini juga menjadi inputing untuk mata kuliah kewirausahaan ya, kemudian formulasi makanan ya. Ini bisa menggunakan topik-topik fungsional nantinya ya. Nah, pertama kali paling tidak kita kenalkan dulu terkait dengan apa itu pangan fungsional ya, lingkupnya seperti apa dan juga regulasinya ya. Jadi kalau untuk pangan khusus kan ada regulasinya ya, ada klaim-klaimnya soalnya. Nah, terkait dengan makanan fungsional itu ternyata banyak sekali ya. Jadi kalau kita pilah-pilah itu banyak sekali lah pokoknya ya. Tinggal yang menjadi interest itu apa ya. Kita tidak mungkin menekuni semua. Ya kita harus pilih paling tidak fokusnya di mana supaya pengetahuan dan kompetensi kita mendalam ya. Tapi rata-rata kadang-kadang eh, latah ya. Jadi pengennya belajar semua ya. Kalau belajar semua ya ndak ahli gitu kan. Sama seperti teman-teman di kedokteran kan. Ada dokter umum, dokter spesialis, ada dokter subspesialis. Nah, nah, kalau kita belajar pangan fungsional ya interestnya kemana? Gitu. Kita memang sudah belajar semuanya dulu. Habis itu ya difokuskan aja. Interestnya mana gitu kan. Ya, supaya kelihatan kepakarannya di situ. Ya, bukan bakul jamu. Nah, kalau bakul jamu itu semuanya bisa. Semua produk, satu produk bisa menyembuhkan semua penyakit, bisa mencegah semua penyakit. Itu bakul jamu gitu kan. Ya, lebih banyak bohongnya daripada benarnya kan gitu. Kalaupun benar ya relatif gitu kan. Nah, rata-rata berbasisnya adalah testimoni itu biasanya. Ya, testimoni itu bukti ilmiah yang paling rendah. Nah, kita mulai nanti dengan mempelajari bioaktif atau mungkin fungsionalnya dari kelompok karbohidrat ya. Dari kelompok karbohidrat ini ada kelompok gula, kelompok alkohol dan prebiotik ya. Prebiotik biasanya berupa lebih ke arah serat ya. Nah, ini banyak dipakai hingga sekarang ya. Misalnya probiotik dari berbagai serat seperti fiber, fiber kan ada vegeta dan sebagainya ya. Itu kan terkelola dari karbohidrat yang nanti akan dibantu sampai oleh Pak Domi misalnya ya. Nah, kemudian lanjut dari kelompok lemak ya. Kemudian nah pada era sekarang ini ya, pengembangan pangan produk fungsional ini sudah eh, didukung oleh teknologi ya. Sudah ada didukung dengan teknologi baik teknologi ekstraksi itu yang diambil adalah ekstraknya ya. Kemudian juga teknik inkapsulasi ya. Nanti ada contohnya, nanti saya lihat contohnya inkapsulasi. Ada fortifikasi ya. Nah, ini hal-hal seperti ini sudah banyak dilakukan di produk-produk yang beredar di masyarakat sudah banyak ya. Termasuk inkapsulasi saya sudah melakukan 98 mungkin saya ya. Saya sudah melakukan itu. Itu sudah 10 tahun lalu lah paling enggak. Melakukan inkapsulasi terhadap probiotik ya dari dadih susu kerbau ya. Kemudian nah supaya tahu ya tentang function itu ya harus dipastikan metabolismenya. Ini yang juga harus kita buka mata pikir kita. Yang alami itu belum tentu ya itu baik untuk kesehatan.
Nah, kita harus paham bahwa meskipun itu senyawa alami ya dari bahan-bahan alam misalnya, tapi belum tentu bahwa itu baik gitu. Makanya harus dipastikan mekanismenya, peredarannya dalam tubuh terkendali enggak. Ini yang juga harus kita buka bahwa yang alami tidak semuanya itu baik untuk kesehatan. Nah, kadang-kadang bisa kita temukan kan bahwa orang sakit kemudian diobati terapis ya. Sakit yang satu hilang ya, tapi bisa menimbulkan penyakit yang lainnya atau paling tidak mengganggu fungsi yang lainnya. Ya, misalnya untuk menurunkan kolesterol misalnya. Nah, tapi itu kolesterolnya turun ya, tapi menimbulkan masalah yang lain misalnya ginjalnya. Itu banyak terjadi seperti itu ya. Nah, makanya kita harus belajar dengan benar ya, bahan-bahan apa dan apa fungsinya dan itu harus terkontrol ya. Makanya jangan terlalu percaya dengan bakul jamu ya. Yang tapi masyarakat kita ini lebih suka gitu dengan apa info yang sensasi ya, info-info yang wow gitu kan, padahal tidak ilmiah ya. Ya sama lah seperti sekarang ini masyarakat kita pada titik nadir gitu ya. Jadi masyarakat lebih mengorbankan diri untuk memperoleh apa sembako, bansos dan sebagainya daripada masa depan. Begitu. Ya karena pendidikan rendah ya termasuk pendidikan tentang kesehatan ya di masyarakat pedesaan biasanya kurang memperoleh informasi yang memadai dan benar ya. Lebih percaya dengan apa toko obat, kemudian bakul jamu dan sebagainya ya. Yang penting kan cespleng gitu. Padahal kalau kita gunakan bahan pangan, apakah itu herbal ya atau rempah misalnya, itu enggak ada yang sifatnya langsung cespleng gitu kan. Nah, kenapa? Fungsinya untuk paling tidak menjaga atau mencegah yang lebih buruk gitu, bukan mengobati. Ini yang mindset-mindset itu yang harus diluruskan. Sehingga harus tahu metabolismenya ya. Termasuk juga ini jenisnya serat, banyak serat ini ya. Efeknya apa terhadap diabetes. Maka harus dipahami dulu, buka kembali faktor apa yang mempengaruhi diabetes. Diabetes bukan hanya gula saja, tapi akhir-akhir ini yang lebih dahsyat itu adalah lemak. Nah, lemak ini yang bisa dikontrol salah satunya dengan serat. Serat nih, makanya serat ada kaitannya dengan penderita diabetes misalnya. Nah, supaya percaya, pahami metabolismenya. Ya. Nah, dengan memahami metabolisme, Anda semakin pede, gitu ya. Kita ini sarjana gizi sering tidak pede, ya, ketika berkolaborasi dengan profesi yang lain, karena sering tidak paham terhadap metabolismenya. Ya, ketika didesak oleh teman-teman, misalnya profesi lain, dokter misalnya, tidak bisa menjelaskan metabolisme. Nah, ini yang membuat kita menjadi minder. Ya. Ya, karena itu nanti dipahami ya jenis-jenis pangan fungsional berikut metabolismenya dan juga apa manfaat dan juga potensi kerugian atau bahayanya. Jadi kita harus buka kembali bahwa yang alami tidak selalu terjamin aman. Itulah. Supaya apa? Pemahaman yang proporsional. Karena selama ini berkembang kalau yang bukan alami tidak aman. Nah ini yang tidak boleh dilakukan generalisir ya. Sehingga jika menggunakan bumbu-bumbu itu ketakutannya luar biasa. Gitu ya. Nah ini pemahaman yang salah ya. Seringkali justru yang ditulis misalnya bumbu menggunakan alami ya. Bumbu kaldu jamur misalnya. Kita tahu bahwa jamur nggak akan memberikan rasa yang kuat. Nggak ada gitu kan. Nah, kalau rasa yang kuat bukan jamur gitu kan, pasti bahan-bahan yang spesies ya, ya yang pedas-pedas ya, yang tajam-tajam. Nah, kalau kita lihat misalnya sekarang ya nanti kapan nanti saya lihat contoh
penipuan ya. Ya, bumbu menggunakan kaldu jamur, tapi di dalamnya itu juga ada garam, MSG dan sebagainya. Jamurnya cuma saitik gitu kan, karena apa harganya murah. Jamur itu termasuk mahal, apalagi dibuat dihaluskan atau ditepungkan lebih mahal lagi. Nah, supaya image-nya sensasi ya ditambah dengan bahan yang lain. Coba cek kan, misalnya bumbu dapur kaldu jamur, misalnya coba Anda cermati gitu, ya isinya apa? Nah, isinya apa? Coba baca. Nanti Anda terhilang-hilang. Selama ini kan kita selalu hanya melihat judul besarnya, ya. Tapi ketika cek, ya ternyata nggak beda jauh dengan bumbu-bumbu instan yang lain. Ya, makanya kalau murah, itu tolong lebih dicermati gitu aja. Ya, harganya murah tapi mengangkat klaim yang tinggi, tolong dicermati. Nah, kemudian kita melakukan UTS. Nah, setelah UTS, kita coba lebih dalam belajar tentang nutraceutical ya. Jadi kombinasi antara gizi dan farmasi. Ya, bisa kita lihat bahwa banyak produk-produk dalam bentuk kapsul dan sebagainya yang fungsinya untuk percepatan penyembuhan atau pencegahan ya dalam bentuk kapsul yang merupakan ekstrak dari beberapa bahan ya. Nah, ini kita pahami terkait dengan yang berbasis protein, ya berbasis lipid, kemudian juga kita tengok ya, kita eksplorasi terkait dengan herbal lokal. Kita tahu kita termasuk negara yang kaya sekali terkait dengan tanaman termasuk herbal ya. Kita terkaya setelah Brasil. Jadi luar biasa ya, tapi sayangnya masih belum banyak dieksplorasi dan kalau eksplorasi pun biasanya di take over oleh bangsa yang lain, misalnya Korea, Cina, Jepang. Banyak yang menemukan ya. Tapi alhamdulillah kita masih punya uh, resep-resep sederhana yang bagus ya. Contohnya adalah tolak angin. Tolak angin hebat itu, sederhana sekali formulanya. Tapi sudah bisa mengglobal ya. Dan didukung dengan bukti ilmiah. Nah, salah satu yang meyakinkan adalah orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Jika cerdas, minum tolak angin. Kan gitu itu aja. Jika membuat branding eh, orang yang mengkonsumsi itu menjadi orang yang kelompok yang cerdas, kelompok yang sehat dan sebagainya. Itu ya. Nah, selain kita belajar tentang substansi, kita tidak kalah pentingnya juga belajar terkait regulasi. Ya, kita harus tahu regulasinya itu apa yang terkait dengan fungsional. Karena makanannya bukan makanan biasa. Karena apa? Mau, mau menyampaikan klaim-klaim kesehatan. Nah, tentunya harus ada regulasinya. Ya. Eh, ini kita lihat di sini untuk penilaian ada UTS, ada UAS, ada tugas ditambah soft skill ya 40%, ini cukup besar. Sehingga dengan mekanisme seperti ini ada potensi ya untuk nilai yang terbaik itu mudah gitu ya. Nah, nanti mungkin ngambil salah satu materi mungkin dari saya atau apa ya kalau ada memungkinkan untuk visit ya atau paling tidak nanti kuliah tamu misalnya jam-jam saya bisa dipakai untuk mendengarkan kuliah tamu pemain ya functional food ya ya sebenarnya saya sendiri juga pemain functional food gitu kan. Jadi sejak 2019 kami sudah merintis suatu perusahaan yang basis mengembangkan pangan fungsional. Oke, gitu ada pertanyaan? Jadi yang ngajar banyak nanti ya. Ada Pak Domi, Bu Atika, Bu Anissa, Bu Atika. Wah, ini dosen-dosen muda pengen ngajar ya saya berikan ya.
Kalau bisa saya ngajar sedikit saja kan. Biar adik-adik aja yang banyak ngajar. Itu ada yang disampaikan untuk kontrak ini sebelum kita diskusikan bahan awal lah ya. Ini sudah kelihatan ya? Sudah, Prof. Oke. Ada pertanyaan atau saran atau apa? Nah, di antara semua ada yang sudah pernah mengkonsumsi pangan fungsional? Ada nggak? Ayo relawan, coba pernah sharing ya terkait dengan pengalaman mengkonsumsi suatu makanan fungsional dan merasakan impact-nya. Ada? Loh, yang tiap bulan Anda konsumsi kan ada misalnya terkait dengan minum sebelum menstruasi. Ya, nah, ada yang mengkonsumsi? Halo, halo, ada satu unjuk aja kalau gitu. Wah, Destriana Putri Ayu. Iya, Prof. Nah, punya pengalaman mengkonsumsi pangan fungsional atau minuman Kalau fungsional? yang tadi disebutkan Prof terkait dengan menstruasi yang diminum setiap bulan itu saya nggak mengonsumsi, Prof. Tapi Hmm. kalau mengonsumsi probiotik seperti yogurt dan lain-lain itu saya mengonsumsi. Efek apa yang kamu rasakan? Pencernaan lancar, Prof. BAB kalau pagi lancar. Hmm. Ya, manfaat yang lain? Gampang mudah sakit atau sebaliknya? Lebih, Alhamdulillah, Prof. Tidak gampang sakit, tidak mudah stres. oh, tidak mudah stres ya. Terkait dengan pencernaan, ada kaitannya dengan keseringan atau tidaknya diare? Jarang juga, Prof. Nah, karena salah satu fungsinya juga ke arah diare itu, ya. Karena konsep dalam probiotik itu kan memperbaiki sepanjang saluran cerna, ya. Karena sepanjang saluran cerna itulah pertahanan tubuh kita. 70-80% pertahanan tubuh kita itu ada di saluran cerna. Ya makanya kalau makanannya baik, ya biasanya pertahanan tubuh kita bagus, ya, tidak mudah sakit. Tapi kalau pencernaannya sudah amburadul, nah ini menjadi pintu-pintu masuk untuk sakit gitu ya. Gitu ya. Makanya kita konsumsi makanan fungsional itu selain untuk asupan gizi yang kita butuhkan juga ada kemanfaatan untuk kesehatan yang kita peroleh dari zat-zat fungsional baik sebagian dari zat gizi ataupun juga bioaktif itu yang ada di dalam bahan pangan. Nah, sehingga kita harapkan ya setelah kuliah ini Anda memiliki pengetahuan lah paling tidak ya. Kemudian syukur kalau bisa lebih paham memanfaatkannya ya. Manfaatnya itu terasa gitu ya. Bisa meyakinkan bahwa fungsional itu ya termasuk nutraceutical
ini memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Nah, harus kita buka lagi bahwa functional food banyak jenisnya. Satu juga tadi yang disebutkan temanmu adalah probiotik. Ya, probiotik memang salah satu pangan fungsional yang sangat populer ya, secara global gitu kan, dan pemanfaatannya sangat signifikan dan dibuktikan ya, termasuk saya sudah membuktikan dalam disertasi saya ya. Jadi saya membuat biskuit fungsional karena berisi kombinasi simbiotik gitu kan, antara probiotik yang saya buat dari dadi kerbau dan juga tadi karbohidrat. Nah, ada beberapa serat di situ. Ada fos, ada gos, ada inulin dan sebagainya. Ya nanti kita akan pelajari ya beberapa jenis eh, komponen bioaktif ya ataupun zat gizi yang punya manfaat bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi tapi juga fungsi kesehatan. Ya, apakah itu meningkatkan imunitas, meningkatkan umurnya, kemudian memperbaiki cernaknya, ya. Bahkan sekarang ini probiotik juga sudah digunakan untuk membantu percepatan penyembuhan ya oleh teman-teman baik internis ya, penyakit dalam, ya, termasuk paru dan sebagainya ya, jantung dan sebagainya. Ini sudah mulai dipakai ya. Nah, kalau untuk di Jawa Timur ini terutama di Dr. Stomo itu ada center khusus untuk probiotik dan itu sudah diterapkan dalam percepatan penanggulangan masalah gizi pada balita. Ya, kenapa? Balita-balita yang mengalami malnutrisi, terutama yang defisiensi, itu kalau dipotret, ya ususnya banyak lubang-lubang. Nah, karena banyak lubang itu kalau kita intervensi dengan berbagai PMT sering tidak optimal. Ya karena apa bocor. Nah, saat dimasuki bocor tidak terabsorpsi, maka sebelum dilakukan treatment intervensi gizi maka harus diperbaiki saluran cernaknya itu yang topel yang bolong-bolong tadi ditempel. Nah, salah satu alat tempelnya adalah probiotik ya, probiotik. Nah, jadi berharap nanti Anda paham, kemudian paham jenisnya, paham metabolismenya, dan syukur kalau skripsinya gitu ya ada yang terkait dengan pangan fungsional. Ya, ini yang anak bimbingnya Bu Farabdi ya, Bu Farabdi kebetulan disertasinya sekarang lagi memanfaatkan rempah untuk hipertensi ya. Jadi berbagai minuman-minuman herbal itu diterapkan untuk menekan hipertensi ya, dan itu sudah terbukti kebetulan saya termasuk tim pengujinya ya yang menampingi dan sama banyak bukti ilmiahnya bahwa untuk hipertensi bisa menggunakan kayak kencur, kunir, eh, kemudian gunakan kayu manis, seperti itu bisa ya. Karena apa? Itu salah satunya adalah mengurangi garam atau natrium dan juga menambah kalium. Yang ternyata rempah-rempah itu banyak sumber kaliumnya. Nah, kalium itu ternyata ada kaitan erat dengan natrium yang berperan dalam proses tekanan darah. Gitu. Jadi orang-orang yang tensi tinggi rata-rata kaliumnya rendah. Itu ya. Jadi banyak kalau kita mau belajar. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari dunia komersil, ya, ini sudah ada perkembangan yang positif ya terkait dengan industri maupun UMKM yang mengembangkan berbagai jenis makanan minuman yang sehat. Nah, dalam hal ini dengan klaim atau branding makanan fungsional, baik berupa makanan atau minuman, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Ya, nah ini
memang menjadi tantangan satu sisi ya, karena kalau kita bicara UMKM misalnya itu termasuk eh, less teknologi gitu kan. Tapi kalau kita bicara industri, wah itu kelebihan gitu lah. Paling tidak sudah sangat-sangat canggih sekarang ini teknologi-teknologi yang terkait dengan makanan herbal, makanan minuman fungsional. Itu sudah banyak sekarang. Ya, salah satunya kan tadi itu muncul dan sebagainya. Nah, apakah makan fungsional itu juga masih masuk lingkup gizi? Masih, ya. Ya, karena yang kita pelajari adalah interaksi antara zat-zat gizi. Bisa zat gizi dengan zat gizi, ya bisa zat gizi dengan komponen aktif, ya termasuk bioaktif dengan zat gizi. Nah, maka sekarang muncul namanya nutraceutical. Itu adalah kombinasi antara gizi dan bioaktif yang dalam ini kita sebut dengan farmasi. Gitu ya. Nah, ini proses metabolisme itu ya berbeda dengan yang hanya dari gizi saja. Nah, ini akan terjadi percepatan-percepatan, efisiensi, dan sebagainya ke arah sana. Nah, ini sesuai dengan perkembangan ilmu gizi. Jadi ilmu gizi itu berkembang baik horizontal maupun vertikal. Nah, yang vertikal ini yang banyak ya mengangkat, mendorong pemanfaatan pangan-pangan untuk kesehatan. Ya, sehingga ini menjadi kajian yang menarik, menjadi potensi bisnis yang menarik juga. Nah, sedangkan yang horizontal ini lebih banyak terkait dengan pendalaman yang sifatnya molekuler, ya, biomolekuler. Ya, jadi yang kecil-kecil ya, ya termasuk gizi genetika, gizi mikrobiota. Ya, ini masuk ke perbaikan-perbaikan kehidupan ya, tapi dengan pendekatan lebih holistik. Jadi yang jelas Anda belajar gizi ya sangat cocok, sangat related ya mempelajari juga pangan fungsional. Nah, untuk mewujudkan pangan fungsional yang selaras dengan perkembangan zaman ya, dengan perkembangan tuntutan masyarakat yang makin ke sini makin praktis, makin cepat, ya kalau bisa makin murah gitu ya, kalau bisa. Karena ciri masyarakat Indonesia pengennya adalah murah gitu kan. Kalau ada diskon yang murah pasti dibeli ya. Jadi mutu masih belum jadi prioritas ya, apalagi mahasiswa kos ya. Nah, yang penting kuantitasnya dulu gitu kan. Nah, kuantitasnya oke, baru ya. Kalau sudah mampu melewati kuantitas, baru mengarah kepada peningkatan kualitas. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, agar selaras dengan tuntutan konsumen, ya, kemudian selaras dengan kebutuhan yang semakin kompleks, ya mau nggak mau ilmu gizi juga harus didorong dengan perkembangan teknologi. Ya, ya makanya di prodi gizi, lab-labnya kan sudah mulai kita perbaiki ya. Sudah pernah ke lab baru? Belum. Nah, lab ini sudah kita bongkar gitu ya. Yang tahun kemarin itu jelek sekali gitu kan. Ya, alhamdulillah saya melakukan pendekatan ke rektorat gitu, memperoleh dana yang cukup besar. Nanti Anda lihat labnya kan sudah berubah itu sekarang. Ya agak pantas lah gitu ya. Meskipun belum excellent tapi sudah cukup pantas lah sebagai lab gizi. Ya. Istilahnya nggak ngisin-ngisini lah gitu. Nah, mosok uner labnya kayak dapur rumah tangga kan. Nah, gitu. Sekarang sudah lumayan lah. Nanti secara perlahan akan kami tingkatkan alat-alatnya supaya alatnya juga modern. Gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari tren, ya tren ke depan memang teknologi semakin masif, ya termasuk di IT ya. Nah, tapi satu sisi juga pengennya orang itu pengen sehat gitu, ya, pengen kelihatan sehat, memang merasa sehat gitu, ya. Nah, terlihat sekali salah satu yang menonjol adalah
need terhadap naturally fungsional, ya. Supaya apa? Nyaman, supaya sehat. Orang semakan takut loh sekarang untuk hidup dengan lingkungan yang kurang sehat sekarang ini, ya. Makanya pendekatan-pendekatan pembangunan sekarang ini juga sudah memperhatikan aspek lingkungan, aspek sosial dan sebagainya. Tidak hanya mengejar terkait dengan ekonomi, ya. Ya, pengennya hidup sehat lah, ya, orang-orang sekarang ini. Tapi rata-rata ini adalah menengah ke atas, ya. Nah, untuk yang menengah bawah memang harus perlu penguatan-penguatan. Sehat pun sebenarnya tidak perlu harus membeli produk mahal, ya. Tapi di sekitarnya juga ada. Nah, ini yang perlu di Nah, konsep-konsep sehat itu yang paling cepat menangkap itu industri, ya. Industri yang paling cepat. Apalagi dengan fenomena pandemi kemarin itu, ya, dengan adanya COVID, orang mau nggak mau dipaksa pengen sehat gitu, ya. Anda bisa lihat fenomena ketika eh, COVID kemarin, semua makanan yang tanda kutip sehat itu habis, ya kan? Yang pertama, tukang sayur itu merasakan dampaknya, ya. Sayurnya pasti habis. Kemudian suplemen di minimarket habis, ya, ya kan? Itu menunjukkan bahwa masyarakat, ya, dengan dipaksa COVID tidak pengen sehat tanpa harus kita jelaskan gitu kan. Nah, mudah-mudahan adanya COVID kemarin hikmahnya adalah membekas lebih menyukai makanan yang sehat. Nah, nah, ini kalau kita kaji, ya, dari beberapa riset yang ada, terlihat di Indonesia fungsional untuk sehat itu menjadi persepsi yang paling kuat. Kemudian diikuti dengan pencernaan, ya. Kemudian fiber. Nah, jadi di Indonesia sangat sudah melekat, ya, bahwa pangan fungsional itu sudah menjadi kebutuhan kalau lihat dari tren ini, ya, sehingga tren ini dibaca oleh teman-teman industri untuk diaktualisasi dalam bentuk produk, gitu, ya. Makanya pengembangan produk itu harus berbasis evidence, berbasis, ya, informasi pasar dan sebagainya. Ini juga dibuktikan secara global, ya. Memang pangan fungsional ya disukai, ya, tapi pangan sehat juga cukup banyak yang menyukai. Nah, pangan konvensional disukai karena enak dan murah dan mudah aksesnya, ya. Beda dengan yang fungsional, ya memang sekarang agak terbatas jumlahnya dan harganya juga agak berbeda gitu, ya. Nah, termasuk di negara Jepang ini misalnya negara maju, jadi pangan-pangan yang konvensional, yang pabrikan sekarang sudah dimodif, ya, didorong menjadi fungsional. Ya, contohnya seperti minuman bikarbonat gitu kan. Nah, contohnya seperti anggap aja Coca-Cola misalnya. Sekarang kan sudah diklaim Coca-Cola zero kalori kan. Nah, zero kalori. Nah, coklat. Nah, coklat sebenarnya juga fungsional karena ada ya, ada bioaktifnya teobromin yang di dalamnya itu yang punya fungsi untuk membuat rileks. Nah, supaya fungsionalnya lebih optimum, ada bahan yang lain yang dikurangi, yaitu gulanya. Biasanya coklat itu menjadi tidak sehat karena gulanya banyak, ya. Jadi coklat itu menjadi tidak sehat karena gulanya banyak. Maka sekarang ini dikembangkan dark coklat dan sebagainya. Itu ya. Nah, makanya berfungsi menjadi functional claim, ya. Dan seperti instant noodle. Nah, instant noodle kan selalu di branding tidak sehat, ya. Tapi sekarang sudah muncul kan eh, mie yang sehat itu di beberapa televisi, sudah iklannya kuat dan mungkin Anda sudah
mengkonsumsi ya mie yang sehat ya. Sekarang juga sudah mulai ada mie non terigu yaitu mie mokaf ada ya mie Jawa gitu mereknya. Kebetulan yang punya adik kelas kami di IPB ya adanya di Seragen itu pabriknya mie Jawa Jawa mie ya. Nah itu paling tidak mulai mendorong ke pemanfaatan lokal dan sehat itu yang dikejar. Nah ini kalau dikaitkan dengan isu gluten ya dikaitkan dengan eh, peningkatan tajam masyarakat yang autis. Maka muncullah alternatif. Jadi produk-produk fungsional itu muncul biasanya eh, sebelumnya didahului kejadian peningkatan prevalensi masalah kesehatan. Muncul, ini termasuk obesitas kan? Nah, makanya di Jepang obesitasnya kecil ya. Karena makan makanannya sudah digeser menjadi fungsional selain membuat orang itu aktif bergerak. Ya. Tapi lagi-lagi bahwa produknya kalau yang sudah ada klaim-klaim fungsional, ada nilai ekonomi lebih tinggi. Jadi agak lebih mahal. Nah, karena itu pahami apa itu functional food. Ya, jadi functional food, nah, makanan yang mengandung gizi dan zat lain yang dibutuhkan bisa untuk memelihara kesehatan, membantu tubuh tumbuh, berkembang, ya, termasuk memperbaiki proses-proses metabolisme yang dampaknya menguntungkan bagi kesehatan ya termasuk juga tadi psikologi efek ya tadi yang dirasakan kurang apa mengurangi stres gitu. Bisa. Nah, kapan functional food itu berkembang ya? Nah, ini isu nama functional food itu semula dimunculkan oleh masyarakat Jepang ya tahun 1984 ya. Namanya Food for Special Health Use atau FUSU. Ya, FUSU. Nah, ini yang merupakan cikal bakal lahirnya konsep functional food di dunia. Jadi FUSU itu yang memulai ya. Nah, salah satu produk FUSU yang terkenal itu adalah probiotik ya. Dan itu sekarang di Jepang dikembangkan probiotik yang sudah di mikroinkapsulasi. Ya, jadi ada yang sifatnya cair langsung dikonsumsi, ada sifatnya butiran, ya, sehingga bisa disimpan dalam kondisi tanpa kulkas atau pendingin. Ya. Manfaatnya tadi sudah dirasakan, ya, membantu pencernaan, ya, kemudian menjadi kurang tuh risiko diarenya, ya. Itu sudah saya buktikan juga di disertasi saya bahwa dengan probiotik bisa menekan kejadian diare. Ya. Dengan mengonsumsi probiotik bisa meningkatkan imunitasnya. Itu sudah kami buktikan. Ya. Nah, ini contoh-contoh eh, probiotik ya ini berkembang di pasaran luar biasa. Banyak jenisnya. Ada yogurt, ada kefir, ada apa? Ya dengan berbagai merek lah ya. Nah, Yakult misalnya ya. Oh, yang encer Yakult, kalau yang agak kental yogurt misalnya. Nah, perbedaannya adalah perbedaan bahan bakunya dan mikroba fermentednya. Tergantung seleranya, ya, dengan seleranya. Tapi harus diketahui bahwa produk pangan probiotik seperti ini jika beredar di suatu negara termasuk di Indonesia harus memiliki bukti ilmiah yang ada di tempat yang dituju. Ya, contohnya seperti kasus Activia. Activia dari Prancis masuk ke Indonesia tidak bisa beredar karena datanya data dari Prancis, dari negara Eropa, data dukungnya tidak bisa beredar. Maka sebelum beredar dilakukan kajian ilmiah ya kemudian kerjasama sama teman-teman di GISI UI dan itu terbukti ada ilmiah baru kemudian bisa beredar.
Nah, terkait dengan masa-masa rame-rame seperti ini, saya 2009 turut mengembangkan dari susu kerbau Dadeh ya, yang ada dari masyarakat Minangkabau. Ya, nah, ini kemudian saya rubah ya dengan teknologi eh, ini pengeringan pakai uap ya. Jadi kita tidak bisa mengeringkan pakai panas yang tinggi. Panasnya harus suhunya kurang dari 50 ya. Jadi dengan pengeringan. Ya, jadi dengan mesin mengeringkan ini ya. Nah, nanti kemudian kita bentuk menjadi bulir-bulir, granul-granul. Nah, kayak nutrisari itu. Nah, ini probiotik yang sudah dimikroabsulasi sehingga ini bisa tahan tanpa disimpan dalam kondisi dingin. Nah, ini kita harapkan bisa memberikan solusi masyarakat di daerah-daerah yang tidak ada listrik, sehingga mengkonsumsi probiotik tidak harus kondisi dingin, ya, dan itu bisa. Kebetulan ini saya lakukan di Kimia Farma Bandung, ya. Jadi saya dulu belajar di sana. Mereka juga belum pernah, ya, tapi punya alat karena biasanya digunakan untuk farmasi. Maka saya gunakan untuk menyarungi, istilahnya ya bahasa kerennya mikroenkapsulasi, bahasa biasanya disarungi, disalut gitu kan, sehingga bakteri dalam kondisi kering masih bisa tetap hidup. Nah, untuk meningkatkan fungsi probiotik sekarang berkembang konsep simbiotik eh, atau sinergi antara probiotik sama prebiotik. Nah, yang atas-atas ini adalah prebiotik. Pre itu bahan makanannya untuk probiotik. Nah, ada berasal dari fiber, ya, bisa dari protein, kemudian juga bisa dari berbagai unsur karbohidrat, misalnya fosfos, misalnya inulin. Nah, ini yang bisa dipakai untuk beberapa jenis mikroba baik, gitu kan. Nah, mikroba itu banyak jenisnya, yang baik juga ada beberapa. Ini yang bisa kita manfaatkan. Caranya bisa kita tes sebenarnya. Ada bahan, kemudian kita masukkan di dalam semacam agar atau apa, mikroba yang mau kita tanamkan itu. Itu kita bisa cari mana yang paling efektif. Apakah fos, gos, inulin, nah itu bisa kita lakukan. Dan itu bisa kita buktikan, sehingga nantinya bisa memberikan kemanfaatan, baik untuk menekan misalnya toksisitas, untuk menekan karsinogenik, ya, bisa membuat makanan menjadi lebih mudah diserap. Nah, itu bisa. Tergantung varietas dari probiotik yang ada. Nah, kalau kita lihat dari definisi yang ada tadi, pangan fungsional paling tidak punya tiga aspek. Ya, pertama, pangan alami. Yang kedua, bisa dikonsumsi tiap hari. Yang ketiga adalah memberikan manfaat tertentu. Ya, yang sering kita agak bingung adalah membedakan suplemen, apakah ini fungsional gitu kan. Tapi kalau pangan fungsional pasti pangan biasa ya, bukan tablet, bukan tablet kan. Kemudian bisa dikonsumsi dalam jumlah yang wajar tiap hari tanpa menimbulkan efek ya. Justru efeknya adalah efek positif, yaitu memberikan peningkatan imunitas tadi, ya, peningkatan apa risiko-risiko masalah penyakit dalam pencernaan seperti diare dan sebagainya. Itu harus dibuktikan. Nah, untuk memudahkan apa itu functional food, mana itu farmaseutical, yang jelas dilihat dari fungsi sama bentuk. Ya, kalau lihat bentuknya itu makanan, kemudian fungsinya memelihara kesehatan, itulah yang disebut dengan functional food. Ya, maka dari definisi tadi, functional food itu wujudnya makanan, bisa dikonsumsi sehari-hari dan memberikan manfaat kesehatan. Nah, tapi kalau bentuknya sudah bukan makanan, itu bukan
functional food. Namanya sudah geser. Kalau untuk menyembuhkan sakit itu pharmaceutical food. Nah, kemudian kalau untuk memelihara kesehatan, ya ini dosisnya lebih rendah, disebut food supplement. Gitu ya. Jadi pharmaceutical food supplement itu wujudnya bukan makanan. Oke. Nah, membedakan antara pharmaceutical sama nutraceutical, kalau pharma itu adalah obat ya, jadi memberikan treatment pada penyakit. Tapi kalau nutraceutical lebih kepada pencegahan. Misalnya ada kulit manggis, nah, kan ada kan? Ya, kinanti, ya, seperti itu ya. Oke, tolak angin. Nah, ya, hanya. Nah, ini definisi nutraceutical ya. Jadi lebih banyak fungsinya ke arah pencegahan dan promosi kesehatan. Atau bisa menekan toksit ya. Dan sifatnya non toksit jika dikonsumsi harian. Ya, karena sebenarnya itu adalah sari-sari makanan juga ya. Nah, supaya mutunya itu terjamin, tidak ketinggian, tidak kerendahan, dibuatlah standarisasi ya untuk produk-produk nutraceutical itu distandarisasi. Supaya apa? Eh, dosis bisa terkendali dan memberikan efek yang terbaik. Gitu. Nah, intinya nutraceutical itu ada mengandung unsur gizi, nutrition, sama mengandung unsur pharmaceutical. Maka jadinya nutraceutical. Gitu ya. Nah sekarang kan ada misalnya nggak mau mengkonsumsi bawang misalnya. Nah, bawang kan bisa dihancurkan, dikeringkan, dibubukkan, kemudian dimasukkan kapsul atau kaplet. Itu bisa sudah. Sekarang kan banyak tidak mau kelor, baunya kurang bagus ya, dirubah wujudnya menjadi granul-granul, dimasukkan dalam cangkang kapsul, selesai sudah. Itu sekarang kan banyak begitu. Nah, munculnya pharmaceutical atau nutraceutical itu memang diilhami oleh filosof ya atau ahli filsafat ilmu, contohnya adalah Hippocrates ya yang terkenal dengan apa? Jadikanlah makanan jadi obatmu, jangan jadikan obat itu makananmu gitu kan. Nah, let the food be the medicine. Itu yang paling populer ya dari Hippocrates terkait dengan temuannya yang berkaitan dengan functional food atau nutraceutical. Oke ya. Nah, ini ciri dari pharmaceutical ke dalam keseharian. Ya, ini biasanya lebih untuk kuratif, bentuknya bukan makanan, dan harus sudah melalui pengujian yang ketat. Ya. Jadi ada kalau kita mengklaim pharmaceutical itu lebih ketat daripada functional food. Ya. Jadi kalau pharmaceutical food itu sudah harus izin BPOM, harus sudah. Ya tidak boleh PRT ya, tidak boleh. Yang sudah terkenal mengkudu sekarang, kurkuma terkenal ini sudah. Nah, sebenarnya apa isi dari functional food ya? Rata-rata yang banyak adalah pertama serat, ya serat kan macam-macam atau fiber ya. Kemudian probiotik, prebiotik, ya, atau sudah kombinasi kedua-duanya. Antioksidan, omega 3 dan juga senyawa kimia. Itu yang banyak. Ya, kimia kita luar biasa punya ya. Di Indonesia banyak ribuan ya, tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan bioaktif. Ya, banyak, tapi yang masih dieksplorasi masih belum banyak. Nah, contoh zat-zat fitokimia yang ada itu seperti ini. Ya, banyak kan? Sayuran kuning hijau misalnya labu ya, labu kuning. Bisa kita ambil
karotenoid. Kemudian kacang-kacangan, misalnya ngambil fitosterolnya, ngambil minyaknya ya. Ini banyak ya, apakah dari protein, apa dari karbohidrat, dari lemak, itu bisa diangkat ya kelebihan dari makanan itu sehingga boleh mengklaim sebagai fungsional. Hmm. Nah, manfaatnya banyak seperti ini. Tadi yang disampaikan ada untuk memperbaiki cerna ya, saluran cerna. Nah, anti kanker, gula darah, untuk hormon. Nah, banyak. Yang paling populer adalah untuk imunitas, itu yang paling populer dari fungsi-fungsi kesehatan itu. Nah, Anda kita bisa lihat di sini bahwa functional food ada regulasinya yang harus dianut. Ya, ada regulasinya, yaitu peraturan Kepala BPOM ya nomor K0312311111 tahun 2011 tentang pengawasan klaim dalam label ataupun iklan pangan olahan, termasuk di dalamnya adalah kelompok pangan food ya. Dan ini sudah terlihat pada pasal 14 ya. Jadi yang dikatakan functional food ya harus sesuai dengan ini, mengandung bahan yang dibutuhkan secara aktif ya, dan juga sehat misalnya. Kemudian dibuktikan dengan bukti ilmiah penelitian, nah, ya itu sangat jelas ya. Ya meskipun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran. Jadi intinya bahwa fungsional itu pangan ya. Tapi kalau nutraceutical tadi sudah berubah wujudnya. Layak dikonsumsi dan karakter sensornya harus diterima. Maka jika ada functional food rasanya belum diterima harus dimodif gitu kan. Maka apakah misalnya direndam dengan air jahe, air susu dan sebagainya itu harus kita lakukan untuk menjinakkan bahan-bahan yang memberikan efek yang kurang enak. Ya. Nah, sekarang juga harus tahu bahwa pangan fungsional bisa dari hewani, nabati. Ya termasuk makanan tradisional kita itu banyak yang terklaim sebagai makanan fungsional. Ada beras kencur, temulawak, kunyit asem, serba serba dadih, ya, sekoteng, tempe, ya, jamu-jamu lain termasuk fungsional itu ya. Nah, namun seiring dengan perkembangan zaman, ya, mindset tentang jamu itu sekarang sudah dirubah, ya. Nah, sekarang sudah mulai banyak kan kombinasi minuman-minuman Java tea, ya. Jadi dihubungkan antara lem jeruk, kemudian kefir, ginger, dan juga uh, tehnya. Gitu ya. Nah, karena masyarakat semakin maju, maka dalam pengolahan itu juga harus diikuti dengan kemajuan teknologi processing. Ini sudah tuntutan kalau tidak diikuti teknologi processing, ya akan lewat. Ya akan lewat. Jadi functional food perlu didukung oleh processing teknologi. Nah, ini terjadi pergeseran gitu kan. Kalau dulu kita minum jamu kayak takut ya, kayak dicekoi ya. Nah, dicekoi. Ya, yang gendong mbok-mbok gitu kan. Nah, sekarang sudah agak bergeser yang gendong mbak-mbak gitu kan. Nah, nah, sekarang kemudian dengan adanya teknologi, pengennya praktis sudah berkembang dalam bentuk granul. Ya, kemudian sudah di packaging yang bagus. Bahkan sekarang ini seiring dengan banyaknya kafe-kafe juga sudah apa, dikembangkan ya minuman-minuman sekelas kafe. Ya, sekarang banyak sekali minumannya yang tidak enak itu biasanya tidak sehat, tapi yang sehat biasanya tidak enak. Maka sekarang harus dirubah bahwa yang sehat pun juga bisa menjadi enak, gitu ya. Nah ini contoh juga ya, tolak angin sukses, piranti sukses, ya, sari jahe dan sebagainya. Ini contoh-contoh. Ya. Nah ini contoh
kombinasi kan, sari jahe tapi gulanya rendah. Ya, itu menggunakan gula non kalori ya. Kemudian bisa juga sekarang sudah ada kok apa gula putih yang non kalori sudah ada di mix dengan stevia ya. Jadi fungsional food sudah menjadi booming gitu kan, dan juga perkembangannya lumayan cepat ya. Kenapa ya supaya cepat? Ya karena ada pasarnya. Kenapa ada pasarnya? Karena merasakan manfaatnya. Apalagi ditambah dengan iklan yang bagus ya, kemudian eh, kemudahan bahan bakunya, maka sekarang banyak sekali pemain-pemain functional food ya. Tinggal ada support teknologi atau enggak, ada komersialisasi yang jangkauannya luas atau tidak. Tapi yang jelas sekarang pangan fungsional sudah menjadi need ya, sehingga para teman-teman industri sudah tertarik untuk melirik mengembangkan. Gimana prospeknya? Sangat bagus. Ya, kenapa sangat bagus? Ya, ini seiring dengan tren kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Kemudian adanya fakta-fakta ilmiah bahwa ini bisa menjadi terapi alternatif, kan? Dalam pengobatan misalnya antrinya panjang dan sebagainya. Nah, juga bisa menjadi bisnis ya. Nah, ini menarik bisnis. Kemudian ada juga karena dorongan dari temuan-temuan studi epidemiologi misalnya ya. Ternyata bahwa permasalahan-permasalahan kesehatan masyarakat itu salah satunya pintunya adalah kebiasaan makan ya. Maka kalau kebiasaan makan bagus ya bagus. Nah, ini contoh nyata ya. Kebetulan saya tinggal di Pantai Matahari, di ujung belakang itu ada ruko yang jualannya adalah produk-produk natural yang ini bisa diklaim ya sebagai produk fungsional ya. Ada yang untuk makanan, ada yang untuk non makanan. Semua yang masuk di sini harus eh, natural ya, tidak boleh ada bahan tambahan dan sebagainya. Ya meskipun masyarakat ini masih belum minded ya, tapi sudah mulai ada tren. Yang termasuk produk kami ada salah satunya di deretan ini. Nah, satu ada, kemudian di sini ada satu, kemudian dua, kemudian di sebelah sini ada tiga paling tidak gitu. Ini contoh bahwa pangan fungsional itu juga bisa punya peluang bisnis yang bagus. Ya. Nah, karena itu ayo kita belajar, ayo kita cari cara-cara yang bagus, metode yang efisien, dengan dukungan teknologi yang bagus, termasuk finishingnya dengan kemasan yang keren, kan begitu. Nah, untuk pengembangan fungsional kita harus paham tentang tadi jenis metabolismenya agar kita bisa memperkaya kandungan kandungan ya, atau sebaliknya ya, zat gizi dan bioaktif itu berinteraksi. Kalau interaksinya bagus, otomatis ya akan memudahkan kita melakukan eh, mencampur mix ya. Nah, kita bisa bermain tuh ya, mix gitu kan. Contoh yang sudah saya lakukan adalah mengembangkan pangan darurat ya. Kami punya biskuit Bidari, biskuit darurat Indonesia. Itu terinspirasi dengan konsep pangan fungsional. Karena apa? Di daerah bencana, masyarakatnya yang kondisi darurat, ya tentu ada darurat gizi, ya karena makan makin sulit, maka harus kita cari makanan yang padat gizi. Yang kedua karena darurat sakit, gitu, karena lingkungannya tidak memungkinkan sanitasi, biaya sanitasi kan. Nah, yang ketiga adalah karena lingkungan tadi tadi ada stres. Nah, dalam kondisi pengungsian dan sebagainya kan pasti kondisinya tidak nyaman. Kalau seminggu tidak masalah, kalau sebulan kan sudah mulai muncul stres-stres itu. Dan maka harus disalurkan salah satunya adalah dalam produk yang sehat. Itu yang sudah saya lakukan sehingga jadi
produk bidari ya. Nah, tahun ini akan mengembangkan satu lagi dengan mengcombine dengan prebiotik ya. Jadi kami double seperti konsep Oreo, tapi di dalamnya ada pro atau prebiotik gitu. Oke, ada yang mau di-sharingkan? Sudah mulai terbuka untuk apa itu functional food? Livia Bellatrix, coba punya pengalaman terkait dengan mengkonsumsi minuman atau makanan fungsional? Eh, Mungkin yang udah umum-umum aja gitu, Prof. Kayak yang tadi tempe, jamu, dan probiotik aja. Kalau untuk yang makanan khusus yang baru dikembangkan tuh banyak yang belum saya coba, Prof. Oke. Jadi sebelum mencoba, nanti tolong dipahami dulu ya komposisinya ya. Kemudian manfaat sementara yang ada di label itu apa, kamu pelajari. Setelah itu ya coba dilakukan pengkajian lebih jauh. Kalau Anda yakin silahkan dikonsumsi. Kan begitu. Ya. Tapi kalau sudah beredar ada label MD misalnya, berarti itu sudah melalui pemeriksaan yang ketat dan sudah dinyatakan aman. Gitu ya. Satu lagi, Maeda, Maeda Tertia coba punya pengalaman mengkonsumsi makanan minuman fungsional? Mungkin lebih sering itu sama kayak yang lain, Prof. Kayak yogurt, Yakult. Sedangkan kalau yang lain saya belum pernah nyoba, Prof. Hmm. Seperti jamu-jamu di desa enggak suka beras kencur, sinom, dan macam-macam. Enggak pernah nyoba? Kalau di rumah yang kayak gitu nggak ada yang lewat atau di sekitar tuh nggak ada sih, Prof. Hmm. Ya, kalau sekarang sukanya mangkal ya, enggak lewat. Nah, tapi sekarang di rumah makan sudah mulai banyak kan, beras kencur, kemudian sinom, kunyit asem, kan sudah mulai banyak itu sekarang. Oke, mari kita biasakan lead food di the medicine. Oke, maka kita bisa belajar sekaligus mempraktekkan. Nah, syukur kita bisa mengembangkan. Ya, mungkin begitu sebagai pembukaan kuliah. Nanti akan dilanjutkan Pak Domi, Bu Ninis, Bu Atika ya. Nanti terakhir kita mengundang BP POM untuk memberikan lebih detail terkait dengan regulasi. Mungkin begitu. Cukup? Oke, karena tidak ada suaranya ya saya cukupi saja kan begitu. Diem. Mohon izin bertanya, Prof. Oh, ada yang tanya, silahkan. Ini untuk absennya nanti bagaimana ya? Ya, nanti tak absenkan aja untuk pertemuan satu ini. Ya, Oh, masuk semua kan? masuk, Prof. Oke, ya, ya. Oke. Makasih, Prof. Akhirnya nanya materi ya. Ya, kita usahakan lebih aktif ya. Silakan nanti kalau ada pengajar siapapun lebih aktif supaya kita terbiasa kritis ya. Kita supaya tidak terbudaya pasif. Nah, sehingga kalau kritis, Anda akan semakin pengen tahu, keponya akan banyak. Kalau sudah merasakan dan memahami kemanfaatannya, biasanya kita akan timbul ide-ide itu. Itu ya. Siapa tahu di antara Anda nanti menjadi pengusaha functional food yang sukses kan? Ya, nah, karena pegawai itu jumlahnya makin dikit, ya, gajinya makin kecil, lah maka jadilah entrepreneur. Ya, jadi entrepreneur memang awalnya sakit,
ya, tapi akhirnya setelah 3-4 tahun sakitnya akan hilang, akan menjadi berkah. Yang mudah-mudahan juga akan menjadi potensi kaya kan. Nah, kalau kaya sudah kita akan lebih banyak bisa berbuat gitu. Sehingga tidak tergantung pada bansos apalagi BLT ya. Maka ayo kita jadi masyarakat mandiri yang lebih bermartabat, bukan bermental pengemis kan begitu. Oke, kita akhiri sekian dulu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Makasih, Bro. Prof. Mari.